ねえ、アドメテオール。あんたのことなくてしょうがないの。 Cerita sebelumnya menceritakan di mana Shilpi menyerang Art secara membabi buta dan berniat untuk membunuhnya. Sikap Shilpi berubah karena dia mendapat hasutan dari pria bertopeng. Namun pada akhirnya, Shilpi menyadari kesalahannya berkat roh kakaknya yang keluar dari pedang suci miliknya. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Mimin semangat ngontennya. Cerita diawali dengan memperlihatkan Art, Irena, dan Ginny yang sedang main kartu di dalam sebuah kereta kuda, di mana tujuan perjalanan mereka adalah study tour yang diadakan oleh akademi. Di mana, ketika mereka lagi asyik, tiba-tiba kereta yang mereka naiki menabrak sesuatu dan membuat waktu seolah-olah berhenti. Dan tak lama kemudian, mereka terjebak ke sebuah dimensi dan bertemu dengan seorang bocil. Art mengira jika bocil itu adalah seorang iblis yang sedang menyamar. Namun ternyata, bocil itu adalah seorang dewa. Art kemudian menanyakan maksud dan tujuan dewa itu memanggil mereka semua ke dimensi ini. Lalu, bocil itu menjelaskan, jika ada seseorang yang telah hukum alam dan tatanan dunia dengan cara mengubah aliran waktu. Dan itu dapat menghancurkan seluruh dunia. Bocil itu kemudian pergi meninggalkan mereka setelah menjelaskan semua itu. Tak lama kemudian, Art dan yang lainnya terbangun di suatu tempat. Art kemudian melihat ke arah langit dan melihat 2 bulan yang ada di sana. Art pun kemudian tersadar jika kini mereka berada di zaman kuno. Di mana, di zaman ini, merupakan zaman di mana Raja Iblis Farfatos berkuasa. Art juga mengingat tentang perkataan bocil tadi. Di mana dia harus bertemu dengan Farfatos dan mengalahkan orang yang dimaksud. Dan itu merupakan satu-satunya cara agar mereka dapat kembali ke zamannya. Tak lama kemudian, Art dan lainnya melihat seorang gadis yang sedang dikejar oleh monster. Ginny yang melihat itu menjadi terheran, karena ukaran monster itu sangat berbeda dengan yang ada di zamannya. Art kemudian merasa bimbang, apakah ia harus menolong, atau membiarkan gadis itu. Namun akhirnya, Art memutuskan untuk menolongnya. Dan dengan sekali serangan, Art dapat mengalahkan monster itu. Setelah monster itu dikalahkan, Olivia kemudian datang untuk menjemput gadis itu. Dan ternyata, gadis itu merupakan salah satu dari prajurit Olivia. Irena dan Ginny secara spontan, kemudian memanggil Olivia. Akan tetapi, Olivia merasa jika mereka tidak pernah bertemu. Art kemudian mencoba mengalihkan pembicaraan, agar Olivia tidak mengetahui jika mereka datang dari masa depan. Olivia kemudian menguji kemampuan mereka bertiga. Akan tetapi, hanya Art yang mampu bertahan. Dan akhirnya, mereka kemudian diajak Olivia ke suatu tempat. Shin kemudian menunjukkan di mana mereka sedang berada di tengah kota. Di mana mereka kemudian didatangi Olivia. Dan akhirnya, Art memperkenalkan dirinya kepada Olivia. Tanpa basa-basi, Olivia kemudian meminta Art untuk bergabung di dalam pasukannya. Karena Olivia terkesan dengan kekuatan yang Art miliki. Bahkan Art dapat menggunakan sihir tanpa merapal mantra. Art akan menerima permintaan Olivia. Akan tetapi, Art meminta syarat kepada Olivia. Yang pertama, Art meminta agar Irena dan Ginny bergabung bersamanya. Dan yang kedua, Art meminta supaya dia masuk dalam divisi yang dipimpin oleh Verda. Walaupun sedikit keberatan, namun akhirnya, Olivia menyetujui permintaan yang Art ajukan. Karena, Olivia sangat membutuhkan kekuatan yang Art miliki. Shin kemudian menunjukkan Art dan yang lainnya yang menuju ke tempat Verda. Walaupun secara definisi, tempat Verda adalah tempat yang paling aman. Namun kenyataannya, Verda merupakan seseorang yang terobsesi dengan penelitiannya. Dan benar saja, sesampainya di tempat Verda, mereka dikagetkan dengan ledakan yang menghancurkan tempat penelitian Verda. Shin kemudian menampilkan sosok bocil barbar yang keluar dari ledakan. Di mana bocil itu justru terlihat senang dengan kekacauan yang terjadi. Irena dan Ginny kemudian menanyakan apa yang terjadi.
Namun dengan enteng, bocil itu menjawab kalau itu terjadi karena kejeniusannya. Goblok! Bocil itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Verda. Dan ia kemudian menanyakan maksud dan tujuannya ke sini. Singkat cerita, kini mereka semua telah berada di ruangan Verda. Namun, Irena ragu jika bocil itu adalah komandan Verda. Kini, Art kemudian menceritakan semuanya. Tentang apa tujuan mereka menemuinya, dan dari mana Art dan teman-temannya berasal. Bahkan ia juga menceritakan tentang temannya, yang masih mempunyai hutang padanya, tapi story-nya jalan-jalan terus. Lah, ini malah curhat pengalaman pribadi. Ini parah nih. Tak lama kemudian, mereka dibuat terkejut karena kedatangan Shilpi dengan cara mendobrak pintu. Dan seketika, membuat keributan di sana. Keributan itu berakhir ketika mereka mengetahui jika Lydia juga ikut ke tempat Verda. Irena dan Ginny yang mengetahui itu menjadi terkejut. Karena bisa bertemu dengan pahlawan legendaris secara langsung. Namun tak lama kemudian, Lydia menunjukkan sikap barbarnya yang membuat mereka semakin terkejut lagi. Tidak hanya itu, Lydia kemudian menghampiri Ginny karena tergoda dengan bakpao dan pantat milik Ginny. Masaka. Art yang melihat itu, secara spontan langsung memisahkan mereka dengan cara mendorong mereka berdua. Sikap Art itu membuat Lydia marah karena telah mengganggunya dalam beromansa. Dan akhirnya, Lydia menantang Art untuk berduel. Tidak seperti biasanya, kini Art langsung menerima tantangan dari Lydia. Pertarungan pun dimulai. Di mana, Lydia tanpa basa-basi langsung menyerang Art. Akan tetapi, terlihat jika kekuatan mereka cukup berimbang. Dan akhirnya, serangan Lydia berhasil mengenai Art karena sebelumnya, Lydia mengambil tanah untuk menghalangi pandangan Art. Art yang menyadari itu, kemudian bangkit dan mulai serius dalam pertarungan. Dan pada akhirnya, mereka saling adu jotos satu sama lain. Dan tanpa disadari, pertarungan mereka cukup lama hingga matahari mulai tenggelam. Dan mereka berdua terlihat sama-sama babak belur. Lydia kini juga mengakui tentang kekuatan yang Art miliki. Bahkan, Lydia juga menginginkan Art untuk bertarung di garis depan. Namun, Lydia tetap menghormati keputusan yang diambil Art. Karena Lydia meyakini jika Art memiliki tujuan lain. Art kemudian meminta bantuan Lydia agar bisa bertemu dengan Varvatos. Namun, Lydia menegaskan jika Art harus melakukan sesuatu yang besar agar bisa bertemu dengan Varvatos. Lalu, bagaimana petualangan Art selanjutnya di zaman itu? Tetap bersama Sigit Pras untuk mengetahui cerita selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.